Mural yang message-nya kritis lagi disorot-sorotnya nih bre. Gue lagi OTW Tangerang, mau nemuin temen gue yang bikin mural dan sempet viral. Ini dia Ohio, seniman graffiti yang udah 12 tahun berkarya, tapi baru pertama kali didatangi aparat langsung. Dari cerita versinya langsung, kita bakal memahami kenapa bentuk ekspresi yang asik begini kok ya malah dibungkam. Kemarin karya lo sempet rame yuk. Ya lumayan lah. Gue sama teman-teman di sini tuh pada bikin mural gede itu, kalau misalnya anak graffiti tuh namanya blockbuster. Kita bikin tuh sekitar 12-15 meter tulisan 12 Tuhan. sampai 15 meter. Ya, tulisan Tulisannya Tuhan aku lapar. itu waktu bikin kalimat itu idenya dari mana? Kita bikin gambar buat keadaan sekarang ini gitu lah ya kan. Ada beberapa kalimat akhirnya dipilihlah tulisan Tuhan aku lapar gitu. Kita pada ngumpul di Tiga Raksa sekitar 15 orang lah ya. Kita pada PT-PT gitu ya kan, ngumpulin duit. Langsung itu anak-anak juga pada prokes semua. Kita pada bikin blockbuster tuh cepet, sekitar 2-3 jam lah itu selesai. Dan Tuhan aku lapar ini adalah kata-kata dari lo gitu. Kebetulan ya. Itu lo pengalaman pribadi atau lo mengamati sesuatu tuh pakai kalimat itu? Kebetulan waktu itu gue baru banget sembuh dari COVID. Jadi vibes-nya tuh masih kerasa lah ya kan. Gue terdampak juga. Tuhan aku lapar itu kayak lo di masa COVID kayak gini, terus PPKM, nyari kerja susah, nyari duit susah, buat air makan itu susah ya kan. Kenapa bisa rame di hari yang sama pas viral itu ada teman-teman aktivis dari Kabupaten Tangerang sini, dari GMNI itu lagi demo juga tentang transparansi bansos. Transparansi bansos. Ya, terus mural kita blockbuster tulisannya itu kan Tuhan aku lapar gitulah. Dan sensi juga mungkin karena seminggu setelah viral itu ada pengungkapan kasus di Kabupaten Tangerang itu korupsi bansos. Setelah isu ini ramai, kalian sendiri kenapa-kenapa gak? Dari setelah rame itu salah satu anggota gue itu ada anak-anak HSC, ada yang disamperin ke rumah, disambangi lah kalau gue bilang itu, diminta buat datang ke polsek bikin keterangan karena kita ngerasa kita nggak ada salah, kita bukan kriminal gitu ya kan. Ya udah gue bilang ke teman-teman, lu kooperatif aja, gak usah takut. Dari jam 11 malam sampai jam setengah 3 pagi buat minta keterangan itu. Dan ketika udah setengah 3-an itu diminta buat video klarifikasi. Gue nggak ngerti minta maaf itu kenapa, klarifikasi buat apa. Cuma katanya mural yang dibikin sama anak-anak HSC ini mengandung provokasi. Karena ada tanda seru di belakangnya. Lu bisa lihat di gambarnya itu, jadi ada Tuhan aku lapar tanda seru 2 kali dan itu dibilang provokasi. Ini kan kalau ngomongin karya sebenarnya interpretasi orang luas ya. Banget. Ohio dan komunitasnya merasa diperlakukan sebagai kriminal, padahal apa yang mereka lakukan murni bentuk ekspresi dari yang mereka rasakan. Menurut lo, ada yang salah di konten muralnya? Atau ini justru pemerintah yang salah fokus? Setelah dibikin video clarification itu mas, akhirnya ada, apakah selesai di situ atau gimana? Enggak dong. Itu yang rekam dari pihak polsek, ya kan? Bilangnya sih untuk dokumentasi mereka aja, arsip mereka aja. Tapi ternyata di-share ke media dan akhirnya rame gitu loh. Yang penghapusannya, terus video permintaan maafnya gitu. Dan besok paginya itu yang lucunya dari pihak Polres, Kapolres, perangkat desa sama aparat-aparat setempat lah ya, itu ngedatengin 2 orang teman-teman gua buat ngasih bansos. Jadi dikasih bansos itu katanya untuk memastikan bahwa si pembuat mural itu tidak kelaparan. Lucu sih emang. Lo menganggap disambangi oleh pihak berwajib, teman-teman disambangi itu sebagai bentuk apa? Dari mulai penghapusan mural aja itu gue udah nganggapnya itu sebagai tindakan represif ya. Disambangi pun juga sampai dibikin apa, kita diminta video klarifikasi itu juga udah gue anggap kayak tindakan represif dari aparat sih. Gue butuh pendapat seniman mural lain. Ada Mas Eko, seniman senior Jogja yang sering menyuarakan persoalan sosial politik sejak era reformasi. Terus ada Bunga Fatia, seniman grafiti pendiri Ladies on Wall.
Karya-karya mereka berdua udah go internasional, bre. Punya cerita nggak sih Mas kayak udah mengkonsep sedemikian rupa, udah nyari spot baik, udah dilukis, terus dihapus karyanya? Sering ya, jadi artinya begini, kalau kita memang ingin terjun di street art atau memang berkarya di ruang publik, hari ini kita gambar, besok itu ada gambar kita ditumpuk dengan gambar lainnya. Itu baru antar sesama seniman atau sesama street artist misalnya gitu ya. Belum lagi censorship yang belakangan ini terjadi lagi, katakanlah gitu ya, dengan nilai-nilai apa ya yang bisa dibaca nilai-nilai politik dan seterusnya. Itu juga terjadi ya. Disitulah pertempurannya adalah bagaimana kita bisa konsisten untuk berkarya. Hari ini ditumpuk, kita bikin lagi. Hari ini ditumpuk lagi, kita bikin lagi. Nggak pernah tuh polisi iseng gitu ngapusin gambar kita, ngapain, nggak ada urusan kan, kecuali emang ditangkap karena kita gambar di tempat yang ilegal. Tapi kalau alasan kontennya kayaknya nggak pernah gitu. Jadi kayak ini apa sih, ngapain, ternyata pas kita paham situasinya lagi kayak gini, terus moralnya relate banget sama situasi, lebih ke pertama marah, sedih, terus kesel, karena itu kan aspirasinya bukan cuma dari untuk kita, tapi aspirasi atas nama orang banyak. Akhirnya kita jadi pengen turun juga. Yang menarik adalah terus reaksi pemerintahnya, negaranya yang kemudian menghapusnya tanpa ada dialog dan tanpa ada bargaining diskusi lewat karya seni lainnya misalnya. Kalau itu ditulis katakanlah di sebuah negara yang sudah makmur, itu tidak akan menjadi masalah karena semua orang sudah kenyang. Karya mural yang kritis di daerah lain juga banyak dihapus, salah satunya di Jogja. Meski pemerintah reaktif begini, emang dasar kita anak muda. Saking kreatif dan pedulinya sama negara, justru gerakan Gejayan Memanggil bikin lomba mural. Kalau graffiti jadi menjamur gini, aparat masih rajin sensor dan ngejar senimannya nggak ya? Artinya ini nggak tahu ya, ada situasi latah atau apa ya. Kalau pemerintah bilang itu provokatif, tapi provokatifnya di mana juga, cuma tulisan dibungkam misalnya itu. Kritik ini tidak hanya bisa dibungkam dengan dihapus, dia akan tumbuh berkembang menjadi bentuk kritik-kritik lainnya. Jadikanlah ini indah. Kita bicara demokrasi ya, pasti ada sesuatu yang pro kontra ya di dalamnya. Artinya ketika mural besar dihapus oleh negara, oleh pemerintah, ya akan muncul lagi bentuk mural-mural atau karya seni lainnya lagi. Menurut gue, graffiti sebagai medium kritik lebih santuy daripada demo ke jalanan. Potensi bikin ricuh hampir nggak ada. Syarat seni pula. Tapi tetap dinilai nggak beradab sama pemerintah. Bilang, ya lo kalau misalkan mau mengkritik lewat karya atau mengkritik lewat sesuatu, harus lebih beradab gitu kan. Lo sebagai seniman yang gimana lo memandang karya ini tuh sebenarnya beradab, karya yang ini nggak beradab nih? Gua yang pakai tulisan Tuhan aja itu dianggap gak beradab. Apalagi yang lainnya gitu loh. Duh, ya ampun. Karya yang beradab menurut aku itu yang memuji-muji mereka sih. Kalau mengkritik nggak beradab sih kayaknya menurut mereka. Ya soalnya kenyataannya gitu kan, kalau yang bagus-bagus kan nggak dihapus. Yang jujur-jujur malah dimasalahin. Nah, kita juga tanya balik nih. Satu, izinnya bagaimana? Kalau itu harus izin. Yang kedua, berkarya yang katakanlah mengkritik yang beradab itu tataran ukuran beradabnya seperti apa. Ingat, kesenian itu adalah identitas sebuah masyarakat. Dan kalau sudah memperlakukan sebuah kesenian itu sebuah ancaman, ini masalah. Kalau misalkan lo harus membuat karya yang beradab, lo kepikiran mau bikin apa? Gue pernah tuh sempat kepikiran pengen bikin mural itu singkatan PPKM. Apa tuh? Pada Parno karena mural. Wow. Oke. Lo dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman lo dapat respon seperti itu, bakal kapok atau enggak sih? Kapok untuk apa? Kita bukan kriminal, kita bukan kejahatan gitu. Kita bukan melakukan pembunuhan apapun gitu loh. Kesimpulan gue nih, ekspresi politik anak muda zaman sekarang sama zaman dulu beda gaya. Cara kami peduli atas isu publik lebih sering disalurkan dengan cara yang personal di ranah informal. Padahal apa yang kita suarakan itu respon langsung dari kebijakan Bapak Ibu sekalian yang mestinya diperhatikan loh. Apa masih dinilai ancaman yang harus dibungkam?